Akhirnya Elbaf masuk ke bagian konflik nih, di mana perkenalan di awal dan kita pun bahkan mulai ditunjukkan siapakah sosok yang akan menjadi villain dari arc ini. Dan sosok itu ternyata sangat mirip sekali dengan karakter favorit kita, yaitu Jackie. Nah, Garju Pasar review sini kali ini seperti biasa kita akan mereview One Piece untuk chapter 1134, dan lagi-lagi kali ini review kita akan menganalisis dan membreakdown lebih dalam ada apa saja di chapter ini yang mungkin akan kalian terlewat jika baca sekilas. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena harus itu udah masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat profesor baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Dimana chapter 1134 ini akan berjudul Our Library, dan kita mendapatkan color speech sebagai tribute to Kazuki Yao, pengisi suara dari Franky yang setelah bertahun-tahun lamanya bersama kita, akhirnya beliau memutuskan untuk mundur, yang pasti sangat masuk akal sekali sih. Bukankah One Piece sedang banyak sekali project beberapa tahun terakhir ini, yang pastinya untuk beliau yang mungkin sudah berumur akan cukup capek lah jika harus mengikuti semua rangkaian dan kegiatan yang ada. Tidak hanya ini, bahkan ada movie juga yang harus diisi oleh karakter Franky ini. Tapi di satu sisi, kalau saya perhatikan untuk karakter yang ada, apakah ini malah menjadi semacam foreshadow dari robot Franky yang apakah nanti tahu-tahu dia bisa terbang juga. Plus bahkan lucu banget di sini, Nami megangin Luffy biar nggak jatuh, yang aduh ini duo Lunami sangat mantap sekali. Chapter sendiri dimulai dengan Luffy yang ala Yakuza mau berterima kasih dan memperkenalkan diri. Dari kata-kata dan bahasanya aneh, ini bikin kru yang lain cukup kebingungan karena ya lagi-lagi momen ini kalau kalian sadar cukup mirip dengan flashback dari ASL dulu, dimana S yang belajar ngomong bersama Makino untuk berterima kasih kepada Shanks ketika mereka bertemu. Itu pun karena sudah menjaga Luffy, yang ini pun mungkin sama dilakukan oleh Luffy yang ingin berterima kasih kepada orang yang sudah menjaga nakamanya. Ya lagi-lagi sebelum Luffy sempat mengutarakan namanya, dia langsung di-cut oleh Robin dengan bilang kalau ini adalah Luffy. Dan Saul yang tentu saja tahu betul siapa Luffy karena lagi-lagi dia ini seorang Yonko yang namanya sudah sangat besar sekali. Yang pada akhirnya situ pun Saul berkata, kau akhirnya berhasil ya menemukan para nakamamu itu. Robin menjawab, ya tepat seperti yang kau katakan Saul, aku berhasil bertemu dengan mereka, teman-teman berharga yang akan melindungi seseorang sepertiku. Dimana Luffy pun menjawab dengan sangat baik, tentu saja akan kita lakukan. Dan kru yang lain mirip seperti sebelumnya nih, yang kembali menangis sambil bilang dalam hati kalau kita akan melindungimu selamanya. Yang sejujurnya ini cukup lucu banget sih, karena lagi-lagi untuk trio monster kita Luffy, Zoro, dan Jinbei, mereka tidak keperlihatkan dalam keadaan menangis seperti kru yang lainnya. Di sini Saul pun menjawab, ya para teman-teman Robin, saya ingin berterima kasih karena sudah datang jauh-jauh ke Elbaf, dan maaf mencoba mengageti kalian dengan acting tadi karena saya cukup bingung memikirkan skenario apa untuk bertemu Robin setelah sekian lamanya, dan saya berlatih skenario tersebut berkali-kali bersama asistenku tersebut. Lagi-lagi akhirnya terjawab juga kan kalau beberapa hal yang kita lihat di chapter penutup beberapa chapter lalu, kalau mereka sedang berusaha untuk latihan alias ngeprank. Yang ini para Elbaf segitu niatnya untuk kedatangan dari topi jerami. Walaupun melanjutkan, aku dulunya adalah seorang angkatan laut, jadi saya tahu betul nih kekuatan dari seorang Yonko sehebat apa. Aku berterima kasih dari lubuk hati terdalam karena kalian melindungi Robin, dan kumohon lanjutkan apa yang akan kalian lakukan. Dan di tengah-tengah itu, Lilith terbang ke arah Saul sambil berkata, "Hey Saul, ini aku Vegapunk." Dan inilah dia Jinbei mengeluarkan box yang dia bawa dari Pulau Eket, dan Gerd pun membantu mengeluarkannya dari dalam kapal. Jinbei pun bingung karena dia hanya mengikuti perintah dari Vegapunk saja, tetapi tidak tahu apa barang tersebut. Yang akhirnya guys terjawab setelah kebingungan kita di Ehet lalu, dimana bukankah Zoro, Luffy, dan Sanji mereka semua sibuk dengan lawannya masing-masing dan misinya masing-masing. Jinbei ngapain? Dia sibuk cuma mindahin barang doang. Dan kalau kita tahu Pulau Oda Sensei, yang nggak mungkin lah dia akan buat semacam plot yang nggak akan kepake di masa depan. Ternyata plot Jinbei menyimpan barang itu akhirnya langsung kepake oleh Oda untuk arc Elbaf melalui lead yang kita lihat di chapter ini, yang lagi-lagi Oda tidak pernah membuat plot yang sia-sia. Di sini lead berkata kalau itu adalah dirinya, dan ini bukan cuma klon
clone seperti dirinya dengan para satelit lain yang berjumlah 6 karena ini adalah complete model alias replika langsung dari Vegapunk atau Stella yang dikatakan datang ke Pulau Elbaf 20 tahun yang lalu. Dia pun melanjutkan kalau pasti pemerintah bakal curigakan misalkan Stella pergi selama beberapa bulan untuk pergi ke Elbaf dan tidak ada di lab, makanya dia akhirnya memutuskan untuk membuat replika dari dirinya. Yang wow, ini sangat make sense walaupun sangat aneh sekali. Makanya Vegapunk yang segitu menjadi orang penting masa bisa pulang pergi ke Elbaf? Karena lagi-lagi bukankah lab dari pemerintah dunia ini sangat-sangat identik dengan Vegapunk? Kalau dia nggak ada apalagi sangat lama, itu akan mencurigakan. Yang ternyata dia bikin replika untuk semua hal tadi. Yang aduh, ini orang-orang jenius sangat memusingkan sekali untuk pola pikirnya. Lilith pun melanjutkan kalau dia sudah membawanya tetapi tidak punya medium untuk mengeluarkannya secara selamat. Makanya dia berencana untuk tinggal di Elbaf dan membuat lab baru. Gimana Bonnie pun bertanya, jadi jika aku juga menunggu, apakah kamu bisa membuat ayah kembali normal? Dan Lilith pun menjawab, tentu saja Bonnie. Yang aduh, ini lucu banget, kedua orang ini wanita-wanita yang aduh masih sangat muda. Gimana Saul sangat bingung sambil berkata, jika kau benar-benar Vegapunk, ini akan menjadi reuni 20 tahun yang menyenangkan, tetapi kepalaku pusing menerima semua ini. Dan kenapa kau berubah menjadi wanita? Yang aduh nih, lagi-lagi semua orang kebingungan kalau ngomongin masalah Vegapunk. Yang bukankah sama seperti kita juga kayak ini Vegapunk benar-benar mati atau enggak, para satelitnya gimana? Ya intinya konsep di belakang kita masih sangat musingkan sekali. Dan di sini ada bocah-bocah Elbaf yang tiba-tiba muncul dan bilang kepada yang lain, apakah kalian semua sudah selesai? Apa kita bisa main lagi? Yang ternyata asisten raksasa cewek yang berkacamata ini bernama Enge, gimana dibacanya, pokoknya Ange lah tulisannya. Dia bilang kalau tadinya semua ini sudah kami rencanakan, di mana daerah mata air atau spring ini adalah area bermain dari anak-anak. Jadi dengan skenario tadi semua anak-anak disuruh diem dulu. Lalu di komen nih sama seseorang dari Tobe Jerami yang kita nggak tahu siapa, kalian benar-benar merencanakan sejauh itu? Tapi gimana ceritanya jika kalian ketahuan dengan cepat? Yang aduh, ini lucu banget. Kayak kasihan gitu, mereka udah sangat niat sekali tetapi perangnya gagal dengan sangat mudah karena Robin tahu itu bohongan. Dimana terlihat daerah sekolah dari Elbaf ini yang dinamakan School of Warus, dan kita juga bahkan diperlihatkan ada logo Warus menggunakan topi wisuda. Yang ini ya logo-logo simple tetapi cukup menarik juga. Bentukannya memang kids friendly banget lah, dimana ada mata airnya, ada ayunannya, ada rumah pohon dan berbagai macam segalanya. Dimana semua orang tertarik dengan halnya masing-masing. Dan untuk Frankie, tentu saja dia tertarik dengan pohon raksasa yang ada di pulau karena bukankah itu pohon Adam. Dan lucunya ada bocah-bocah bengal ini nih yang lari mengejar Luffy dan yang lain-lainnya sambil berkata, ayo kita tangkap manusia-manusia lemah ini dan buat mereka menjadi tahanan perang. Yang aduh, ini dasar bocah nakal. Tetapi lucunya lagi-lagi Zoro yang aduh ini bejir banget. Bisa-bisanya dia bilang, haruskah aku motong mereka semua? Yang tentu saja dimarahi oleh Usopp dengan bilang, hey mereka ini bocah nakal, jadi kau tidak usah seperti itu. Yang ini Zoro dari awal arc Elbaf pikirannya cuma untuk motong mulu. Yang aduh, ini Zoro bener-bener. Namun tiba-tiba ada bocah-bocah Elbaf wanita yang aduh ini lucu-lucu banget. Mereka bilang, hey berhenti mengejar manusia kecil dan jangan manggil mereka manusia lemah. Luffy dan Zoro cukup kecewa karena dikiranya bocah-bocah Elbaf ini yang lagi-lagi ibarat negeri pejuang pasti sangat-sangat kuat. Dimana bocah Elbaf yang lain pun bilang, hey jangan panggil kami bocah. Usopp juga berkata, hey senang aja, kami tidak masalah jika kalian menyebut kami sebagai manusia lemah, karena bukankah suatu saat nanti kalian akan pergi ke lautan dan melawan orang-orang jahat. Namun bocah itu pun menjawab, tentu saja tidak, bertarung itu adalah hal yang berbahaya. Dan lagi-lagi mereka semua pun kaget karena tiba-tiba juga ada suara yang bilang kalau itu bukanlah tren di Elbaf lagi. Dan bocah-bocah tadi dia berkata lagi, kalian lebih baik pindah dari daerah sana karena kalian nantinya akan kena semprot karena kalian ini berada di atas tubuh dari Ripley Sensei. Ya benar, inilah sosok Ripley yang sebelumnya kita dapatkan oleh penjaga bar Elbaf, yang ternyata dia seorang wanita cantik yang cukup mirip dengan Black Maria sih menurut saya untuk gambarannya, yang kalau dari bentukan dikatakan dia seorang guru biologi di sekolah tersebut. Dimana Luffy lagi-lagi berdiam di dadanya yang persis ketika dulu di momen Shirahoshi yang wah ini mantap banget. Ripley pun menjawab, hahaha, tidak masalah, kalian juga tidak merasa berat kok, kalian pasti kaget kan karena sudah 100 tahun lebih para pejuang Elbaf pergi ke lautan dan membuat kerusakan di bumi ini. Kekerasan, penjarahan, perang, kita sudah tidak lagi berada di era yang sama. Ripley tahu kalau ini adalah kru dari topi jerami dan dia pun berkata kalau Raja Bijak alias King Harold pernah bilang untuk bernegosiasilah, bertransaksilah dengan negeri lain dibandingkan kita harus memerangi mereka. Yang tentu saja ini akan
berlawanan dengan prinsip dari para tetua-tetua Elbaf yang ada di desa sana. Engnya pun yang akhirnya sudah berhasil mengajar mereka pun dia melanjutkan kalau itu adalah raja luar biasa yang mencoba mengubah negeri ini, tetapi dia pada akhirnya harus terbunuh oleh anaknya sendiri sebelum berhasil mencapai mimpinya. Namun anaknya tidak diizinkan untuk menjadi raja selanjutnya oleh negeri ini, makanya sekarang Elbaf tidak mempunyai seorang raja. Lagi-lagi yang ada di sini memang cuma Usopp, Zoro, dan Luffy yang mereka masih belum tahu kisah tentang Loki. Mungkin jika ada Franky dan yang lain-lainnya bakal dikasih tahu kalau Loki lah sosok yang membunuh ayahnya alias rajanya itu sendiri. Lagi-lagi jika ngomongin Loki, bukankah Luffy juga tidak tahu tentang cerita hal tadi? Replay pun dia ngomong juga kepada Luffy, Kapten Kun, kau tidak berada di mode putihmu. Aku menunggu untuk melihatnya. Dan Luffy pun menjawab, maksudmu adalah mode kebebasanku. Yang lagi-lagi Luffy masih menganggap mode nikahnya adalah mode freedomnya. Replay menjawab kalau menurut Elbaf mitologi, dulu terdapat seorang pejuang yang menggunakan mode yang sama seperti itu. Luffy hanya menjawab, saya yang aduh, Kapten kita benar-benar clueless tentang kemampuan yang dia miliki. Dan Replay pun berkata juga kalau kami berasal dari generasi terakhir pejuang yang ada di Elbaf ini, yang sepertinya menurut saya duo di antara Luffy dan Replay ini bakal cukup menarik untuk keberlanjutan dari arc Elbaf, di mana Replay adalah seorang guru dan dia sangat tertarik dengan mode nikah dari Luffy, yang apakah Replay akan seakan-akan mempelajari Luffy untuk memberitahu kalau nikah ini memiliki kemampuan A, B, dan C, dan mungkin dia akan menjadi semacam power up untuk Luffy terkait kekuatannya, karena lagi-lagi Luffy masih belum tahu kalau dia adalah seorang Zoan. Dan lucunya ini bocah-bocah Elbaf masih pingin banget lagi untuk megangin manusia-manusia kecil ini karena terlihat excited terutama untuk satu bocah perempuan ini yang lucu banget. Dan kita berpindah juga nih ke tim Robin yang pergi ke daerah perpustakaan, yang lucunya dia hanya bersama Chopper, Lilith, dan Bonecua, di mana terdapat misteri unik dari perpustakaan ini, yaitu adalah semua buku yang masuk ke dalamnya akan otomatis berubah menjadi raksasa. Ya benar, walaupun kita masih belum tahu apa alasan atau logik di balik semua buku yang masuk ke daerah situ bisa tiba-tiba menjadi raksasa, karena bukankah hal-hal magic di dunia One Piece pasti berhubungan dengan yang namanya Devil Nomi atau buah iblis. Tapi untuk hal ini kita masih belum tahu, yang entah apakah hal misteriusnya ada hubungan dengan owl atau burung hantu yang kita lihat juga di satu panel di dalam perpustakaan owl ini, di mana Robin terlihat benar-benar takjub dan terharu melihatnya, karena lagi-lagi dulu Ohara dia dikatakan jika itu adalah perpustakaan terbaik, namun mungkin lihatlah kini Library of Owl dengan isi yang sama dari buku-buku Ohara juga. Dan kita berpindah lagi ke daerah Underworld, tentu saja tempat dari Pangeran Loki, di mana ternyata dia sedang menelpon dengan seseorang dan bilang kalau dia bosan karena tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi tidak ada masalah jika aku menelponmu. Loki bertanya tentang pengalaman mengerikan yang sebelumnya kau lalui. Apa kau masih trauma akan semua hal itu? Di mana orang ini pun menjawab, ya benar, kalau aku mengingat-ingat lagi itu tetap membuatku sangat merinding bahkan sampai sekarang. Dan Loki menjawab, aku juga menjadi ikutan kesal. Kau tahu kan, walaupun aku belum pernah bertemu denganmu secara langsung, tapi ini adalah sebuah takdir yang cukup aneh jika kita sudah berteman cukup lama. Kalau aku ada di sana, aku pastikan semua yang ada di sana hancur dan akan kubunuh semua orang. Dan dijawab oleh seseorang tersebut, aku tidak berharap untuk sampai sejauh itu. Loki pun menjawab lagi, hey, itu namanya Knife Musako, yang ternyata lawan bicaranya memiliki nama Mosa, di mana panggilan Ko ini lebih ke sebutan tambahan sebagai seorang yang dihormati oleh Loki. Dia pun melanjutkan lagi, dengar, jika kau membiarkan seorang bodoh selamat, nanti mereka akan kembali dengan membawa dendam kecuali kau membuatnya tidak utuh lagi. Mosa berterima kasih karena menurutnya walau kau berkata sangat mengerikan, tetapi aku tahu kau memiliki kebaikan yang ada di dalam dirimu. Loki pun sangat kesal mendengar hal itu dengan bilang, hey, itu adalah kata-kata yang sangat ofensif menurutku dan sangat menjijikan. Baik, katamu, aku tidak ingin mendengar kata-kata itu lagi. Dia Musako, kalau aku bebas dari borgol ini, kau harus mengingatnya. Yang, wah, ini wadaw banget. Siapakah satu sosok Musako yang berbicara dengan Loki? Kenapa dia bisa ngobrol dengan Loki? Padahal mereka tidak pernah bertemu, tidak kenal, yang berarti ini sudah sangat lama, ya minimal selama 6 tahun. Apakah dia adalah sosok Elbaf juga? Atau sosok lain yang entah berada di pulau mana? Karena kalau dari sikap Loki yang segitunya, kemungkinan besar jika lawan bicaranya adalah seorang wanita.
Dan menariknya, dia tahu kan, Loki punya sifat baik walau dia kasar, yang mungkin ini juga menjadi alasan kenapa Luffy bisa sangat santuy berada di depan Loki tersebut. Dan inilah ala-ala Oda seperti biasa nih, dimana page terakhir ditutup dengan daerah pedesaan Elbaf sebelumnya, tempat bar dari Dory dan Grogi, dimana mereka masih santai berminum sambil menunggu kembalinya kru dari topi jerami. Namun tiba-tiba di daerah kastil Elbaf, dimana yang sebelumnya kita lihat, terutama di daerah ruang tahtanya, muncul petir hitam dan muncul lagi Magic Circle seperti ketika kemunculan para Gorosei di Pulau Eket lalu, dimana mungkin bedanya untuk Magic Circle ini tidak ada angka yang mengindikasikan jika mereka bukanlah Gorosei. Namun terlihat kalau Magic Circle-nya besar sekali dibandingkan orang-orang kecil itu, yang sangat wajar juga kan. Karena ketika para Gorosei menggunakan Magic Circle di Pulau Eket, mereka langsung masuk ke mode iblisnya, dan lagi-lagi mode iblis mereka memiliki ukuran yang sangat-sangat masif sekali, jadi sangat wajar jika manusia biasa berada di Magic Circle itu ukurannya akan sangat kecil sekali. Dimana kedua orang ini menggunakan hoodie hitam yang menutupi seluruh tubuhnya, hanya mukanya yang terbuka saja. Satu orang wanita dengan mulut perban yang sepertinya cukup cantik, dan satu lagi yang menjadi hot dan menjadi topik di mana-mana adalah sosok yang sangat mirip sekali dengan Shanks, yang bahkan kemunculannya pun cukup mirip seperti yang kita lihat di chapter 907, menggunakan hoodie hitam dan juga berbicara dengan Gorosei persis untuk tampak sampingnya pun sama dengan chapter ini. Dan kira-kira siapakah kedua orang tadi? Apa juga yang mereka inginkan dari Pulau Elbaf? Penyusup benar-benar langsung berada di daerah tengah dari pulau ini. Nah, kita masuk ke bagian analisis, dan untuk pertama kita akan membahas dulu tentang bagian paling hot tentu saja, penutup dari chapter kali ini. Kita akan bahas dulu kira-kira siapakah kedua sosok tadi yang seharusnya kalian sudah dapat menebaknya sih. Kalau mereka tidak lain dan tidak bukan, masih akan ada hubungan dengan Imu, Gorosei, pemerintah dunia, pokoknya semua yang berhubungan dengan daerah dari Mary Joyce. Kenapa? Karena lagi-lagi Magic Circle ini hanya terjadi dan terlihat oleh mereka-mereka saja, walaupun kita masih belum mengetahui bagaimana sistem kerja dari Magic Circle ini. Apakah seseorang dapat mengirim orang kemanapun dengan Magic Circle ini secara instan seperti yang kita lihat di Pulau Eket lalu, ketika Sartun yang tahu-tahu sampai ke tengahnya, dan bahkan Sartun pun mensaman keempat Gorosei lainnya, yang notabene itu adalah real instance ketika yang sangat gila sekali. Bayangin mereka awalnya ada di Mary Joyce, puncak tertinggi dunia, tiba-tiba langsung jebret sampai di depan Luffy dengan sangat instan. Buatan sahabat apa yang bisa mengirim apapun secepat itu tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, yang lagi-lagi saya masih belum menemukan logik di balik belakangnya. Mungkin ini kemampuan dari sang dewa alias Imu. Dan karena mereka bukan Gorosei, tidak ada nomor di dalam Magic Circle-nya, dan satu-satunya opsi tentu saja jika mereka adalah God's Knight atau Holy Knight. Mereka ini adalah para pelindung dari Tenryubito, yang seharusnya mereka ini sangat kuat lah, walaupun dia lagi-lagi jika ngomongin masalah kekuatan di One Piece, tidak ada yang benar-benar dominan mutlak terkuat sepanjang masa, nggak ada untuk di One Piece ini. Jadi kita masih harus menunggu apa batasan dari kemampuan mereka. Ya, dengan Garling yang sekarang sudah menjadi seorang Gorosei, sepertinya Gorosei juga memiliki kemampuan teleport semacam ini, dan mungkin bisa jadi Garling pula lah yang mengirim kedua orang ini, karena lagi-lagi seperti yang sudah ramai kita bicarakan, salah seorangnya sangat mirip sekali dengan Akagami no Shanks. Jadi mana bahasan Shanks punya kembaran, dan tidak cuma satu orang ini pun lagi-lagi sudah pernah kita bahas lama banget sejak tahun 2019, alias 5 tahun yang lalu di channel Devil no Mi ini. Jadi mungkin buat yang cukup ramai beberapa akhir ini terkait Shanks adalah dua orang, kita sudah pernah membahasnya 5 tahun yang lalu ketika masih belum tren hal-hal itu teorinya di berbagai macam sumber. Terutama lagi-lagi apakah kalian sudah menonton video teori One Piece sejak tahun 2019? Kan mungkin masih banyak yang baru-baru. Ya kalau mau dibilang untuk poin jelasnya sudah pernah saya bahas juga sih, dimana terutama untuk bagian matanya ada yang aneh, dimana udah pernah menggambar mata Shanks asli di kapal Shirohige dari angle yang sama juga, namun Oda tidak lupa untuk menggambarkan bekas lukanya yang ikonik itu. Tapi kenapa di Shanks chapter 907 di hadapan Gorosei dengan jubah hitam persis sama yang kita lihat di chapter ini, Oda tidak menggambar garis dari lukanya tersebut? Apakah itu ada suatu kesalahan dari Oda, dan apakah itu adalah sebuah kesengajaan? Ya benar, banyak yang bilang seperti itu, namun lagi-lagi dari dulu pun saya selalu berkata kalau ada kesalahan atau mungkin revisi dari Oda, pasti dia akan melakukannya di versi komiknya atau versi tankobonnya. Dan untuk kasus Shanks di chapter 907 tidak ada perubahan sama sekali oleh Oda, yang berarti itu bukanlah sebuah kesalahan, melainkan itu memang kesengajaan yang ingin dilakukan oleh Oda, membuat kita membaca agar lebih berpikir kalau siapakah satu sosok ini. Gimana poin ini pun ditambahkan dengan wawancara Oda yang jadi bahasan kita di video sebelumnya
ketika tahun 2019 lalu, ketika ada yang bertanya kalau Shanks itu tidak cuma satu orang, dan Oda menyensor jawabannya, yang berarti bukankah ini sus banget kalau ada hal unik terkait satu sosok Shanks tadi. Dan inilah dia akhirnya Oda munculkan di satu chapter 1134. Menariknya, hal yang pernah kita bahas juga beberapa kali terkait siapakah yang mungkin akan menjadi villain utama dari Elbaf, karena menurut saya Loki cukup sanksi sih jika dia menjadi villain di arc ini, karena dengan banyaknya hal-hal yang ada, terutama Loki ini sudah tertangkap dan lain-lainnya, masih sangat aneh. Dan sebelumnya saya berkata kalau sosok yang paling masuk akal adalah Godsmack, alias entitas yang baru saja diperkenalkan oleh Oda di arc dari Egghead atau satu arc sebelum ini, sudah sangat cocok jika seharusnya dimunculkan next arc-nya, yaitu arc dari Elbaf sekarang. Yang sebelumnya cukup bingung gimana ya kira-kira Oda akan bawa para Godsmack ini ke Pulau Elbaf, karena bahkan sebelumnya pun Saturn menolak Angkatan Laut untuk pergi ke Elbaf. Tetapi kemungkinan dengan Gorosei baru alias Garling yang mungkin lebih Rambo nih untuk Garling ini, dia akhirnya lebih nekat, yaitu untuk langsung mengirim Godsmack ini ke jantung pertahanan dari Elbaf, yaitu di daerah kastilnya. Mungkin yang bingung ini apakah orang-orang bakal sadar efek petir hitam tersebut, kita juga masih nggak tahu ya. Karena ketika Gorosei muncul, orang-orang dengan haki kuat langsung merasakan hal yang aneh. Ya seperti Zoro, Jinbei, Sanji, dan bahkan Lucci pun semuanya merasakan haki aneh dari para Gorosei. Dan pertanyaan selanjutnya lagi-lagi, kira-kira seberapa kuatkah orang-orang tadi? Berdua doang menginvasi Elbaf, sebuah negeri pahlawan, apakah akan cukup? Yang lagi-lagi kita harus menunggu ini beberapa hal ke depannya. Dimana beberapa konflik menarik menurut saya adalah terkait Pangeran Loki ini. Di chapter ini pun kita ketahui kalau King Hara dia memiliki ideologi berbeda dengan para tetua lainnya yang ada di Elbaf, yang lagi-lagi ini hal biasa lah ya. Dari sebuah konflik desa di mana adanya patriark yang memiliki pandangan berbeda dengan para elder yang lainnya. Mungkin Loki masih memiliki paham lama nih sebagai pejuang Elbaf yang akan berperang kalau dilihat dari aksinya, yang mungkin itulah yang menjadi alasan jika dia akhirnya berselisih dengan ayahnya, yang entah nih apakah terdapat hasutan tetua yang lain atau enggak, kita harus menunggu hal ini. Tapi balik lagi, raja adalah raja dan orang yang bunuhnya harus mendapatkan hukuman, dan itulah yang terjadi kepada Loki saat ini. Dimana lanjutannya jika Loki tahu ada penyusup seperti duo Godsmack dan mungkin bisa bertambah ke tingkatan yang lebih advance, apakah nanti Loki malah akan membantu Elbaf dan menjadi pahlawan yang baru bagi negerinya? Ya walau dosa lama tidak akan hilang, tetapi setidaknya dia mendapatkan harapan baru, dan boom, tahu-tahu dia menjadi join nakama topi jerami. Yang ini sebenarnya skenario yang saya ingin aja sih, tapi nggak tahu nih kalau kalian apakah struck jika Loki jadi nakama, coba tuliskan di kolom komentar. Dan kita masuk ke penghujung dari video review kali ini, yang seperti biasa ya, video review The Filmnya lebih panjang karena kita menganalisisnya lebih dalam juga. Dan lagi-lagi ini adalah pendapat saya terkait satu chapter 1134 yang lagi-lagi ini bisa dibilang ya chapter sosok lah ya untuk kali ini. Karena seperti yang pernah kita katakan di video prediksi sebelumnya, kalau ini akan menjadi chapter terakhir resmi untuk tahun 2024, dan chapter 1135 nanti harusnya bakal early release di minggu depan, walau resminya nanti di awal Januari. Dan dari pola yang pernah kita dapatkan, kalau dua chapter penghujung biasanya salah satunya bakal ada yang epic dan satunya lagi hanya opening sebelum keepikan di chapter sebelumnya. Dan jika chapter ini menjadi opening, maka chapter depan 1135 pasti bakal wadaw banget. Yang lagi-lagi perlu kita tunggu apa yang akan Oda sajikan kepada kita menjadi chapter penutup untuk tahun 2024 ini, yang lagi-lagi akan kita bahas seperti biasa di channel Filmi. Maka jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya biar tidak tertinggal bahasan di seputar One Piece. Jadi oke lah, mari kita nilai dulu berapa nilai untuk satu chapter kali ini. Karena lagi-lagi ini adalah chapter opening, jadi kita kasih nilai yang biasa saja, yaitu di 8 dari skala 10. Menurut kalian berapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah jadi itulah untuk review kali ini, dan sebelumnya saya mau berterima kasih nih buat kalian yang udah support The Filmi secara langsung, terutama buat para membership ini yang bisa kalian lihat di mulai dari Devil Fruit user, Haki user, dan bahkan Will of Tea. Dan buat kalian yang ingin namanya terdapat badges berry di sebelahnya yang buat kalian eksklusif berbeda dibandingkan yang lainnya, dan juga mendapatkan stiker-stiker berbeda yang unik yang sangat cocok buat kalian yang suka ngebacot di kolom komentar, bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Harganya mulai dari 10.000 doang, yang aduh ini 10.000 bahkan es kopi juga tidak kebeli. Dan buat kalian juga yang mau lanjut untuk pembahasan kenapa saya pernah membahas jika Shanks adalah twin atau tidak cuma satu orang, pernah saya bahas dengan sangat lengkap di satu video ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.